Oke, dalam dunia keuangan yang biasanya serba hati-hati, tiba-tiba muncul satu nama yang langsung bikin heboh, bahkan dijuluki Koboi. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas Menteri Keuangan baru Indonesia, Purbaya Yudisadewa, yang sejak hari pertama menjabat, langkahnya itu langsung memicu badai. Coba bayangkan, baru dilantik, pernyataannya yang pertama justru permintaan maaf. Ini jelas bukan awal yang biasa buat seorang menteri keuangan kan? Kutipan ini seolah jadi rangkuman sempurna dari sosok Purbaya. Teknokrat super pintar, tapi gaya bicaranya belak-belakan dan berani. Jadi kita akan coba urai satu persatu, mulai dari kebijakannya yang super berani sampai kata-katanya yang meledak-ledak itu. Kenapa ini penting? Karena ini bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi tentang bagaimana gaya kepemimpinannya bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia dan ujung-ujungnya, ya, isi kantong kita semua. Oke, mari kita putar waktu sedikit ke hari pertamanya menjabat, tanggal 8 September 2025. Bukannya diisi pengumuman kebijakan yang adem ayem, publik Indonesia malah disuguhi sebuah drama politik yang panas. Gini, belum genap 24 jam, dia langsung meremehkan gerakan protes 17+8. Ini tuh gabungan masyarakat sipil yang menuntut reformasi. Pernyataannya yang nyepelein ini, ditambah lagi ada unggahan kontroversial dari putranya di media sosial. Langsung deh, citranya terbentuk sebagai menteri yang dianggap kurang peka sama suara rakyat. Nah, pertanyaannya kan, kok bisa orang yang cara komunikasinya ceplas-ceplos begini dapat posisi sepenting Menteri Keuangan? Jawabannya ternyata ada di latar belakangnya yang, jujur aja, sangat nggak biasa. Ini lebih mirip cetak biru seorang insinyur ketimbang ekonom tradisional. Coba deh lihat perjalanan karirnya. Unik banget kan? Mulai dari insinyur lapangan di Schlumberger, terus banting setir ambil PhD ekonomi di Purdue University. Perpaduan ini penting banget. Ini membentuk seorang pembuat kebijakan yang cara berpikirnya sistematis kayak insinyur, tapi alat analisisnya pakai ilmu ekonomi. Jadi, dia itu bukan cuma lihat angka, tapi dia mau bongkar pasang mesin ekonominya. Dengan latar belakang kayak gitu, nggak heran kalau kebijakan pertamanya langsung gebrakan besar. Mari kita lihat apa itu efek Purbaya dan gimana dia mencoba merekayasa ulang sistem keuangan di Indonesia. Angka ini 200 triliun rupiah. Inilah senjata yang dia pakai. Ini adalah jumlah dana pemerintah yang dia geser dalam satu langkah super berani yang tujuannya untuk mengguncang sektor perbankan dan ngegas pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah inti dari efek Purbaya. Jadi daripada nunggu kebijakan moneter yang efeknya lambat, dia langsung ambil dana pemerintah yang lagi nganggur dan menyuntikkannya langsung ke bank-bank BUMN. Anggap aja ini kayak transfusi darah darurat buat perekonomian yang lagi butuh suntikan dana segar. Prosesnya sebenarnya cukup simpel. Dia ambil saldo anggaran lebih atau SAL yang biasanya diparkir di bank sentral, terus dia pindahin ke bank-bank komersial. Ini langkah yang berisiko, karena seolah-olah melewati penjaga gawang ekonomi, tujuannya yaitu untuk membanjiri pasar dengan uang tunai supaya kredit makin gampang. Dan hasilnya, pasar jadi bingung. Para pendukungnya bilang ini langkah jenius yang dibutuhkan. Tapi para kritikus khawatir ini bisa memicu inflasi gila-gilaan dan bikin bank jadi sembrono. Pasar pun ikut terbelah. Nilai tukar rupiah menguat karena ekspektasi stimulus. Tapi di sisi lain, pasar saham malah anjlok karena ketidakpastian. Tapi, ya itu dia. Kebijakan yang segitu beraninya butuh cara komunikasi yang cermat. Dan disinilah paradoks seorang Purbaya muncul. Gaya komunikasinya yang sama beraninya dengan kebijakannya justru jadi bumerang buat dirinya sendiri. Komentarnya soal gerakan 17+8 itu dianggap bukan sekedar salah ngomong, tapi sebagai sikap meremehkan keprihatinan publik. Wah, langsung deh media sosial dan jalanan kebakaran. Isu ini bahkan sempat mengancam menutupi agenda ekonomi yang sebenarnya mau dia jalankan. Akhirnya, di bawah tekanan yang sangat besar, dia melakukan sesuatu yang jarang banget kita lihat dari pejabat tinggi. Dia minta maaf secara terbuka. Dengan menyebut dirinya Menteri Kagetan, dia seolah menunjukkan sisi lain dirinya. Seseorang yang sadar kalau gaya koboynya itu ada batasnya, apalagi di panggung politik. Jadi kita sekarang dihadapkan pada sebuah teka-teki. Di satu sisi, kita punya pembuat kebijakan yang super berani, nekat. Di sisi lain, seorang komunikator yang kontroversial. Nah, gimana caranya kita menyatukan dua sisi dari seorang Purbaya ini? Kalau dirangkum, profilnya ini memang penuh kontradiksi. Otaknya akademisi lulusan Purdue, pengalamannya insinyur lapangan, kebijakannya super agresif, tapi gaya komunikasinya
Iya, gaya koboi. Inilah dualitasnya. Pendekatannya yang berani bisa jadi penyelamat ekonomi, tapi kata-katanya yang belak-belakan juga bisa jadi kejatuhannya sendiri. Ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Di masa-masa yang serba tidak menentu ini, ekonomi Indonesia sebenarnya butuh figur seperti apa? Seorang ahli bedah yang presisi dan hati-hati, atau seorang cowboy yang berani mendobrak dan mengambil risiko? Hanya tindakan Purbaya Yudi Sadewa ke depan yang akan menjawabnya. Dan pastinya, seluruh negeri akan menyaksikannya.